kecamatan ini namanya adalah Jatinangor, dan kita sedang berada di ujung sebelah barat dari Kabupaten Sumedang, sudah berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Ini tinggal jalan kaki sudah Bandung, ya, jalan kaki setengah jam lah. Lama juga ke sana. Berapa kilo ya? 2 kilo ya, ada 2 kilo lah sampai perbatasan sendiri, Mas Kadis. Jadi kita sudah bergabung dengan Kabupaten Bandung. Kemudian ke arah selatan juga ke sebelah sana, di belakang Bapak Ibu sekalian, ini kita perbatasan dengan Kabupaten Bandung juga. Jadi Kecamatan Jatinangor ini adalah kecamatan paling ujung di sebelah barat Kabupaten Sumedang. Mana Kabupaten Sumedang ini luas wilayahnya 1.500 km persegi atau 150.000 hektar Kabupaten Sumedang ini, sehingga ini cukup luas. Kemudian kita sedang berada di Kecamatan Jatinangor, di mana Kecamatan Jatinangor ini banyak sekali universitas yang menjadi kawasan strategis di dunia pendidikan. Bandung juga saat ini sedang melimpahkan beberapa program studi dari Institut Teknologi Bandung ke Sumedang, ke Kecamatan Jatinangor. Unpad juga sama, IPDN sudah lebih dulu, dan ada juga Institut Koperasi Indonesia IKOPI. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, terima kasih atas kedatangan Mas Kadis dengan seluruh rombongan ke Kabupaten Sumedang. Selamat menikmati, di sana dingin apa panas? Selamat menikmati udara Jatinangor yang cukup dingin. Di sini udaranya cukup dingin, sejuk, apalagi ke arah utara, tepat di depan Bapak Ibu sekalian, ke arah utara Jatinangor. Di situ ada kawasan Kiara Payung. Mungkin kalau ada waktu malam ini juga boleh, karena saya juga sedang di karantina di sana, sedang mengikuti asesmen. Tadi yang disampaikan oleh Mas Kati, saya sedang mengikuti asesmen kebetulan di Kabupaten Sumedang. Untuk posisi jabatan sekdanya sudah kosong karena temannya Mas Kati senior kami, Pak Sekda Kabupaten Sumedang, Pak Herman Suryatman, saat ini sudah menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian mengenai media sosial yang ada di Kabupaten Sumedang, tentu kami juga sedang berupaya untuk bagaimana mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan media sosial. Syukur alhamdulillah, dari pengelolaan media sosial ini kita mendapatkan reward atau penghargaan, Mas Kadis. Dari Provinsi Jawa Barat, kita ini sudah mendapatkan penghargaan menjadi kabupaten terbaik ya Pak Kabit, kabupaten terbaik dengan indeks atau nilai 99,68 poin Kabupaten Sumedang ini. Jadi hampir 100 poin untuk keterbukaan informasi publik. Nah, oleh karena itu, salah satu syarat diantaranya adalah bagaimana pengelolaan media sosial ini semua unsur, dari mulai OPD, dari mulai kecamatan, desa, kelurahan, semua lini, semua potensi ini harus kita kembangkan, harus kita informasikan, harus kita sosialisasikan melalui konten-konten, melalui media sosial, sehingga masyarakat menjadi tahu, masyarakat berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan bisa terakomodir seluruhnya oleh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang. Dengan nilai tersebut 99,68 tentunya menjadi berat bagi kami, karena ini harus dipertahankan Bapak Ibu sekalian. Nilai indeks keterbukaan informasi publik ini harus kita pertahankan. Banyak indikator-indikator, nanti mungkin kalau ada waktu Pak Sekdis, Mas Arif dengan Mas Kabit ini, Mas Erik bisa menyampaikan apa saja indikator-indikator agar admin pengelola media sosial ini bisa cepat mendistribusikan berbagai informasi kepada seluruh warga masyarakat. Karena di kami ada target, Mas Hadis, semua admin, semua pengelola media sosial itu ada target ya Pak Kabit ya. Karena kalau hanya kita melakukan program sosialisasi melalui tataran digitalisasi saja, menurut saya itu kurang balance, itu dapat adanya metode dari konvensional. Tetap saja harus dilakukan, karena kan di Kabupaten Sumedang
juga walaupun banyak 270 desa, walaupun sudah diakses oleh jaringan internet, tentunya ada juga di desa-desa, di dusun-dusun yang tidak bisa diakses oleh jaringan internet, yang belum bisa gitu. Nah makanya kita lakukan wawar keliling. Jadi wawar keliling ini woro-woro Bapak Ibu. Kita punya mobil khusus melalui pengeras suara gitu. Jadi mobil itu mobile ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, mensosialisasikan terkait dengan program-program unggulan yang ada di Kabupaten Sumedang, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dari mulai tahun 2022, sebetulnya Bapak Ibu 2022 ini awal mulanya kehumasan dialihkan ke Diskominfo Sanitik. Karena pada saat itu kehumasan itu ada di protokol dan kepemimpinan kehumasan di Setda Sumedang. Ada 4 kegiatan yang pada saat itu langsung dialihkan ke bidang IKP, ke Diskominfo Sanitik. Yang pertama ada terkait dengan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Yang kedua terkait dengan pengelolaan SP4N Lapor, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Yang ketiga terkait dengan kerjasama dengan media massa gitu. Yang terakhir ini terkait dengan kehumasannya atau pengelolaan media sosialnya. Nah 4 itu mulai tahun 2022 kita mulai lakukan pembenahan dari mulai sisi regulasinya, administrasinya, teknisnya. Kita mulai. Dan korban hanya berapa orang? Cinta bojone uang. Hanya 1 orang saja Pak. Tapi kalau informasi yang tidak sampai, yang berbahaya bisa berapa? Bisa puluhan ribu orang, bisa jutaan orang. Makanya bahwa sebuah informasi yang mutlak harus terkomunikasikan dengan baik. Terus apa sih yang membedakan informasi dengan yang bukan informasi? Ini dikatakan informasi dan yang ini dikatakan bahwa ini bukan informasi. Kira-kira apa Bapak ini yang membedakannya coba? Kalinya atau apa lagi? Bahwa ini kan dikatakan sebuah informasi, kalau ini bukan. Jadi yang disebut dengan informasi dan bukan informasi, ini teori saya. Nanti boleh di Bapak dan Ibu silakan saja diperdebatkan teori saya. Yang disebut dengan informasi itu kalau membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau tadinya orang sudah tahu, terus kita kasih tahu, kira-kira itu jadi informasi bukan? Nah jadi yang disebut dengan sebuah informasi itu harus membuat orang dari tadi yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi kan kalau sudah, itu bukan informasi, itu sudah basi kan, biasanya anak-anak disebutnya juga itu sudah basi. Nah jadi dikatakan sebuah informasi itu ya harus bagaimana ini bisa mencerahkan masyarakat kita. Masyarakat kita jadi dapat value dan jadi dapat nilai. Itu poin pertama kan. Kemudian poin yang kedua bahwa yang ngasih mawar itu akan kalah oleh orang yang ngasih mahar. Yang ngasih mawar itu akan kalah oleh yang ngasih mahar. Biar ini. Coba pikirkan. Pengalaman gitu. Semuanya terdiam kok seperti yang ngasih mawar itu akan kalah Pak oleh yang ngasih mahar. Pengalaman kalah. Sao. Nah, poin pentingnya apa berarti Bapak dan Ibu? Coba poin pentingnya dari yang ngasih mawar itu cuma ngasih apa Pak? Baru ngasih hope aja gitu. Baru ngasih harapan. Tapi kalau yang ngasih mahar kan sudah langsung eksekusi penting. Nah jadi Bapak dan Ibu dari mengelola sebuah medsos pun begitu. Menurut saya